Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, teman-teman kelas 11 program keagamaan IIK 1 dan IIK 2 yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita, pembelajaran kita, yang dimana kita belajar tentang tata bahasa Arab yang nantinya berfungsi, bermanfaat untuk kita ketika kita memahami teks-teks yang berbahasa Arab, yang di situ dituntut untuk bisa memahami dan membaca dan menentukan tarkib serta makna yang tepat. Untuk itu kita harus mempelajari ilmu yang dimana sebagai pendukung dalam kita memahami teks-teks berbahasa Arab yang dinamakan qiraatul kutub. Untuk saat ini kita masuk pada nahwu wadih, adanya lam ta'lil dan lam juhud. Nasbul mudhari'i bi an al-mudmarah. Nasabnya fi'il mudhari disebabkan karena adanya an yang tersimpan. Ya. An mudmarah adalah an yang tersimpan. An yang tersimpan ini biasanya setelah adanya lam ta'lil. Contoh di sini kita perhatikan. Jalastu li astariha. Ada astariha yang berupa fi'il mudhari didahului oleh lam ta'lil yang sebenarnya di sini menyimpan an yang tersembunyi, yang menasabkan astariha sebenarnya bukan li tetapi huruf an yang tersimpan. Jalastu li an astariha itu sebenarnya, tetapi boleh tidak dinampakkan atau boleh disimpan atau boleh disamarkan, karena li tidak bisa menasabkan fi'il mudhari yang dimana sebenarnya yang menasabkan fi'il mudhari astari harokat fathah di situ adalah an yang tersimpan atau yang disamarkan setelah huruf li. Kalau kita baca secara nyata, li an astariha itu ya, lam ta'lil itu adalah fungsinya sebagai ilat atau penyebab, makanya dinamakan ta'lil, penyebab. Penyebab saya duduk apa sih? Untuk istirahat. Itu ya. Li yang berfungsi untuk penyebab atau sebagai ilat dari pekerjaan sebelumnya, dari pekerjaan jalastu. Saya duduk itu untuk apa? Oh, untuk istirahat. Berarti kata asli di sini berfungsi sebagai penyebab dari kata kerja jalastu, saya duduk. Boleh juga pada contoh sebelah kiri, an di situ dimunculkan bisa memperjelas bahwa astariha dinasabkan oleh huruf an. Ya, ingat fi'il mudhari bisa dibaca nasab karena adanya an atau lan atau idzan atau kai. Ya, di situ tidak disebutkan li, hanya menyebutkan an, lan, idzan, kai. Berarti apa? Astariha di sini dinasabkan bukan karena li, tetapi di situ adanya an yang tersimpan. Bisa juga dibaca jalastu li an astariha. Annya di situ dinampakkan, tapi boleh juga lam ta'lil itu annya menyimpan an yang disamarkan. Li astariha yang sebenarnya di sini ada an yang tersimpan. Itu an yang tersimpan yang jatuh setelah lam ta'lil yang berfungsi untuk sebagai ilat atau penyebab. Hadartu li'a'uda al-maridha. A'uda fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersimpan, bukan oleh li ya, tetapi an yang tersimpan. Saya datang untuk atau karena saya akan menjenguk orang sakit. Kata li a'uda fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersimpan setelah adanya lam ta'lil.
Bisa juga dinampakkan hadartu li an a'uda al-maridha. Saya datang karena untuk menjenguk orang sakit. Kata li di situ lam ta'lil, ingat fungsinya sebagai penyebab dari kata kerja sebelumnya. Kedatangan saya itu untuk apa sih? Oh, untuk menjenguk orang sakit. Berarti kata li di situ adalah sebagai penyebab kedatangan saya, yang dimana tujuannya adalah untuk menjenguk orang sakit. Paham ya? Lamu ta'lil berfungsi sebagai ilat atau penyebab dari kata kerja sebelumnya, dari pekerjaan sebelum huruf lam. Selanjutnya, yajtahidu thalibu liyanjaha. Siswa itu bersungguh-sungguh karena untuk meraih kesuksesan. Li yanjaha, kata yanjaha fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersimpan setelah li. Setelah li di sini sebenarnya ada li an yanjaha, bukan nasab karena huruf li-nya, bukan, tetapi sebenarnya ada an yang tersimpan setelah huruf la muta'lil yang dimana fungsinya sebagai penyebab. Ketika kesuksesan itu adalah disebabkan karena kesungguhan siswa dalam belajar. Jadi kesuksesan ini yanjaha fi'il mudhari ini ya, yang jatuh setelah li itu adalah penyebab dari kata sebelum li tersebut ya. Boleh juga dinampakkan yajtahidu at-thalibu li an yanjaha. Kalau ini jelas bahwa fi'il mudhari tidak dinasabkan oleh li, tetapi dinasabkan oleh an yang tersimpan. Itu namanya lamu ta'lil. Paham ya? Begitu juga contoh nomor 4. Banaitu baitan li askuna fihi. Ada kata askuna fi'il mudhari yang sebelumnya fi'il mudhari itu harus dibaca marfu ketika tidak ada huruf yang mempengaruhi. Askunu, sakana, yaskunu, askunu, najaha, yanjahu, yanjahu, ada, ya'udu, a'udu. Ketika fi'il mudhari tidak terdapat huruf atau penyebab lain yang menjadikan perubahan i'rabnya, maka tetap dibaca rafa atau dhammah. Istaraha, yastarihu, istaraha, yastarihu, itu ya. Jadi lamu ta'lil di sini fungsinya menasabkan fi'il mudhari yang dimana setelah huruf li menyimpan huruf an. Itu ya. Boleh juga dinampakkan. Saya membangun rumah untuk saya tinggali di dalamnya. Berarti penyebab dari kata tinggal di dalam rumah itu adalah dengan membangun rumah. Li yang berfungsi untuk penyebab dari kata kerja yang sebelumnya, kata kerja yang jatuh sebelum dari lamu ta'lil itu. Kesuksesan adalah sebab dari siswa itu rajin. Yajtahidu li an yanjaha. Berarti li berfungsi sebagai penyebab kesuksesan itu adalah kesungguhan siswa dalam belajar. Paham ya? Namanya lamu ta'lil yang menyimpan huruf an dan menasabkan fi'il mudhari. Kaidahnya mana? Yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lil. Fi'il mudhari dinasabkan dengan an yang tersimpan. Jawazan sifatnya boleh disimpan, boleh dinampakkan. Ba'da lam ta'lil, setelah adanya lam ta'lil. Terima kasih untuk perhatiannya. Lanjut ke lamul juhud. Fi'il mudhari juga bisa dinasabkan ketika jatuh setelah lamul juhud. Lamul juhud hampir sama dengan lamut ta'lil, yaitu menyimpan an yang setelah li itu sebenarnya menyimpan an, tetapi di sini fungsinya sebagai pengingkaran ya, untuk mengingkari
dan ciri-cirinya didahului oleh makana, didahului oleh manafi, makana, kana dan akhwatnya dan tasrifannya bisa kana, bisa yakunu, bisa kun. Itu pokoknya ciri-ciri dari lamul juhud pasti didahului oleh makana. Fungsinya adalah untuk mengingkari. Adapun untuk lamul juhud di sini tidak boleh dinampakkan, ya, harus disimpan, tidak boleh li'an yakhuna, tidak boleh, harus tersimpan, harus disamarkan. Beda dengan lamu ta'lil yang tadi. Kalau lamu ta'lil annya bisa dinampakkan juga bisa disimpan. Itu ya yang berfungsi untuk mengingkari. Contoh, makana as-sadiqu liyakhuna sadiqahu. Kata yakhuna sebagai fi'il mudhari yang dinasabkan oleh lamul juhud li, yang dimana di situ tersimpan huruf an. Ya, yang menasabkan fi'il mudhari yakhuna bukan li, bukan huruf li-nya itu sendiri, tetapi an yang tersimpan, di mana lamul juhud sendiri fungsinya sebagai pengingkaran. Kita artikan coba. Maka as-sadiqu liyakhuna sadiqahu. Tidaklah mungkin seorang teman untuk mengkhianati temannya. Ya, untuk mengkhianati temannya. Li untuk, yakhuna mengkhianati sadiqahu temannya. Tetapi ketika di situ berupa lamul juhud pasti ada makana pada awal dari kalimat tersebut. Maka natit tuyuru litasjuna fil aqsafi. Li tasjuna, li tusjana. Tusjana berupa fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersimpan setelah lamul juhud. Kok tahu ini lam juhud? Kenapa? Bukan lam ta'lil. Karena diawali oleh jumlah tersebut diawali oleh makana. Ya, kanas karena tuyur bentuk jamak ghairu akil, maka ada tak taknis di situ. Ada tak taknis, ya. Tak muannasah. Nomor 3. Lam yakun asyurti liyasriqa. Tidaklah mungkin seorang polisi itu untuk mencuri. Li yasriqa. Li adalah lamul juhud yang menyimpan huruf an dan menasabkan fi'il mudhari dengan tanda harokat fathah. Li yasriqa. Sariqa yasriqu. Sebenarnya ketika tidak ada li, maka fi'il mudhari selamanya dibaca rafa. Seperti itu. Kita namakan lamul juhud, ciri-cirinya adalah diawali oleh makana yang berfungsi untuk mengingkari. Nomor 4. Lam akun liurafiqa al-asyrara. Tidaklah mungkin saya berteman terhadap orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang tercela. Liurafiqa. Rafaqa yurafiqu, urafiqu. Tetapi ada li lamul juhud yang dimana menyimpan an mudmarah, maka yurafiqu, urafiqu dibaca nasab menjadi li urafiqa. Paham ya sampai di sini ya? Pokoknya intinya lamut ta'lil menasabkan fi'il mudhari karena di situ menyimpan an. Boleh disimpan, boleh dinampakkan, yang fungsinya untuk sebagai penyebab. Adapun lamul juhud menasabkan fi'il mudhari juga dengan menyimpan an mudmarah yang hukumnya wajib disimpan, yang berfungsi lam juhud itu sebagai pengingkaran. Ciri-cirinya dalam kalimatnya adalah diawali oleh makana. Sekarang kita lihat kaidahnya. Yunsabul fi'lul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhudi. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmarah yang wajib disimpan, hukumnya wajib. Ba'da lamil juhudi, setelah adanya lamul juhud. Terima kasih, mungkin penjelasan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Jika
atau tutur kata yang kurang bisa difahami. Matur nuwun, selamat belajar, semoga bermanfaat, tetap sehat dan selalu bermanfaat bagi kita, bagi saya khususnya, bagi kita pada umumnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Il liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.